Di situasi kita kalau kita lihat dalam sejak April sampai Mei ini, penjualan kita hampir 10-15% dari kapasitas normal. Kita bisa mengerti bahwa kita menghadapi banyak challenge. Nomor satu tentu dealer juga nggak bisa buka dalam masa PSBB. Nomor dua juga konsumen yang biasanya membeli motor, mobil itu akan postpone pembelian barang-barang yang tidak basic, sehingga itu akan menunda mereka pembelian. Yang ketiga tadi bahwa kondisi ekonomi yang deteriorate ini tentu akan meningkatkan risiko. Dan dengan demikian multi-finance atau bank juga akan berhati-hati dalam menyalurkan kredit. Jadi ini multi aspek dari faktor-faktor ekonomi yang membuat penurunannya tajam. Oke, kalau kita lihat juga di masa pandemi ini tentunya perusahaan multi-finance harus tetap menjaga agar kredit macet tidak meningkat dan tentunya bisa tetap bertahan atau mode bertahan selama pandemi ini. Bagaimana untuk Adira Finance menjaga agar angka kredit macetnya tidak bertambah? Ini suatu challenge yang dihadapi oleh semua perusahaan saya kira dalam kondisi restriction dari mobilitas. Karena sebelumnya kan ada aktivitas collection yang bisa dilakukan setiap saat, sehingga kita paling tidak bisa menghubungi nasabah dan mengerti kesulitannya. Dengan adanya limitation dari itu atau PSBB, tentu ini menjadi tantangan sangat besar dalam mengelola ini. Tapi kita punya cukup banyak resource, termasuk orang-orang di lapangan kita sekitar 20.000, coba berdialog, mencari solusi juga dengan nasabah. Walaupun mungkin sebagian tidak bisa tatap muka, tapi kan bisa pakai telepon, WhatsApp, email, this kind of instrumen yang kita pakai. Kalau kita lihat data Bank Indonesia untuk NPF industri pembiayaan itu di April 2020 adalah 3,3%. Angkanya cukup sebenarnya stabil di angka 3,3%. Apakah ini dikarenakan ada restrukturisasi atau mungkin ada likuiditas yang berlebih dari perusahaan atau multi-finance sehingga bisa menjaga NPF-nya tetap di angka 3,3%. Tapi kalau kita lihat kan kondisinya tidak seiring sejalan dengan kondisi pandemi COVID-19 di mana orang-orang cenderung lebih menahan konsumsinya ataupun mungkin tidak bisa membayar angsurannya. Ya, ada dua faktor utama. Jadi tentu sesuai dengan kebijakan dari pemerintah dan OJK, bagi yang sudah direstrukturisasi, tentu status kreditnya adalah lancar sesuai dengan aturan yang berlaku. Nomor dua, memang prosesnya kan baru awal, Mas Gibran, bahwa baru awal nih. Nanti kami memprediksi puncak-puncak dari NPL itu baru terasa significantly di kuartal 3. Seperti itu. Jadi berarti bisa dikatakan konsekuensinya terhadap penurunan laba dari perusahaan karena harus ada menaruh begitu untuk dana lebih untuk bisa pencadangan lebih begitu Pak? Iya, saya kira perusahaan pembiayaan menghadapi tekanan dari banyak area. Nomor satu, penjualan yang turun akan mempengaruhi penerimaan income. Nomor dua, jadi revenue kita atau pendapat kita akan turun karena memang kondisi penjualan otomotif kan turun. Nomor dua adalah tentu dari tekanan terhadap biaya kredit tadi. NPL akan naik karena situasi ekonomi yang menurun atau resesi. Yang ketiga juga tekanan biaya dana untuk kredit restrukturisasi. Kredit restrukturisasi kan